Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, Syu'batul Tadrisil Lughatil Arabiyyah. Jadi di video ini saya mengerjakan tugas menjelaskan salah satu buku, yaitu yang berjudul Akhlak dan Tasawuf. Saya ambil buku ini yaitu Akhlak dan Tasawuf, Jalan Lurus Mensucikan Diri. Buku ini ditulis oleh Dr. Zulkifli MAG dan Dr. Haji Jamaluddin MUS. Saya masuk di penjelasan yang pertama, itu pengertian akhlak. Di dalam buku ini sang penulis membagi pengertian akhlak itu menjadi dua. Yang pertama itu secara linguistik, yaitu secara bahasa. Kalau kita ngaji-ngaji kitab itu kan bilang secara lugotan, secara bahasa. Terus yang kedua itu secara terminologi atau secara istilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun. Menjadi jamak taksirnya itu akhlakun, yang artinya itu budi pekerti, bisa diartikan perangai, bisa diartikan tingkah laku, dan bisa diartikan tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun yang berarti kejadian, yang erat hubungannya dengan kholik yang berarti penciptaan, demikian pula dengan makhlukun yang berarti diciptakan. Jadi kata akhlakun atau khulqun erat makna dari segi mana, yaitu kholikun, erat hubungannya terhadap sang pencipta, dan erat hubungannya kepada makhlukun yang dicipta. Terus ada beberapa definisi yang saya ambil di buku ini, pengertian akhlak menurut ulama-ulama tasawuf, yang salah satunya itu saya ambil itu Imam Al-Ghazali, salah satu imam tasawuf. Imam Ghazali mengartikan akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu. Ini pengertian daripada Al-Imamuna Ghazali. Terus ada juga di buku ini ada satu profesor mendefinisikan, yang bernama Profesor Dr. Ahmad Amin, memberikan definisi bahwa yang disebut akhlak itu ialah adatul iradah, yaitu kehendak yang dibiasakan. Kalau beliau itu mendefinisikan akhlak itu bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak, kata beliau. Oke, saya lanjut. Di buku ini ada berbagai macam akhlak. Yang pertama itu akhlakun ilallah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa akhlak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik
Di antaranya yang pertama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah, yaitu bertakwa. Secara makna itu takwa. Apa arti takwa? Yaitu imtisarul awamir wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, yaitu dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya kita berakhlak juga kepada Allah? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dengan dalam hati. Zikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh yang ketiga, cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita tawadu, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri kita itu adalah makhluk dhaif, yaitu makhluk yang sangat-sangat lemah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita di hadapan Allah itu merasa hina bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Maka tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong dan tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan kita ria, jangan kita merasa diri paling beribadah, jangan rendah diri bahwasanya kita adalah makhluk dhaif. Terus yang kedua itu akhlak kepada diri sendiri, akhlakun ila nafsi, akhlak kepada diri sendiri. Adapun kewajiban kita terhadap diri sendiri dari segi akhlak diantaranya yaitu kita sabar. Sabarkan ditanamkan dalam diri kita, yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari mengendalikan nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah, yaitu kita selalu sabar. As-sabru minal iman. Sabar adalah sebagian daripada iman. Yang kedua itu cara kita berakhlak kepada diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan, perbuatan syukur dengan ucapan dalam memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah, sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturannya. Ada kan di dalam Al-Qur'an, jikalau kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Jikalau kita kufur maka Allah akan melaknat kita. Macam-macam akhlak yang ketiga yaitu akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapa dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan, antara lain menyayangi dan mencintai ibu bapa sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, menaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika suatu sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. Jadi paling pertama kita mondok itu kan
yang paling pertama kita diajarkan oleh ustaz itu adalah akhlaqul banin. Yang pertama itu akhlaqul banin. Penjelasan pertama yaitu kita harus berakhlak baik. Bagaimana kita berakhlak baik kepada keluarga kita? Apa manfaatnya berakhlak baik kepada keluarga? Yaitu supaya kita saat kita besar nanti kita disayangi oleh keluarga kita. Macam-macam akhlak yang terakhir itu yaitu akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Sesama manusia, yaitu istri kita kan manusia kan, bukan jin. Itu penjelasan dari saya yaitu tentang akhlak. Yang kedua yaitu pengertian tentang tasawuf. Di buku ini juga tasawuf dibagi menjadi dua, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli berkenan dengan tasawuf, baik dari kalangan para sufi, pengamal tasawuf itu sendiri, maupun eksternal menganut sufisme tersebut. Namun demikian tidak mungkin mencantum semua definisi tersebut, karena sebagian definisi memiliki kesamaan makna dan tujuan dengan redaksi dan teks yang berbeda. Di sini juga tasawuf ada pengertian menurut ulama-ulama tasawuf. Saya ambil di sini Imam Ghazali, karena beliau termasuk masyhur dalam tasawufnya. Imam Ghazali mendefinisikan tasawuf. Tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan petunjuk nur Islam. Dan orang-orang yang zuhud yang jiwanya menerima perintah untuk melakukan sebagian akhlak karena mereka telah melakukan suluk dengan petunjuk nur imannya. Itu menurut Al-Imam Ghazali. Terus di sini juga saya ambil Muhammad Amin Kurdi. Beliau mengatakan tasawuf adalah suatu ilmu yang diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, dan dengan melakukan suluk dan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan menuju kepada perintah-perintahnya. Dasar-dasar tasawuf di dalam Al-Quran yang pertama itu surah An-Najm ayat 53. Allah berfirman yang artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantah tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Itu salah satu firman Allah tentang dasar-dasar tasawuf di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu surah An-Anfal, yaitu ayat yang ke-8, perintah tentang berzikir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Itu surah Al-Anfal ayat 8 menjelaskan tentang zikir. Yang ketiga yaitu tentang perintah beribadah dalam
kesunyian malam serta kuantitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 17 nih, ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi itu tasawuf, dasar-dasar tasawuf di dalam Al-Quran. Terus dasar-dasar tasawuf di dalam As-Sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, berwasiatlah kepadaku." Nabi SAW bersabda, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah himpunan setiap kebaikan. Berjihadlah karena itu kehidupan seorang ruhbani muslim, dan berzikirlah karena itu adalah nur cahaya bagimu. Itu tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf ini adalah sering-sering kita mengingat Allah, seperti at-taqwa, imtisarul awamiri wajtinabun nawahihi, yaitu terus-menerus kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Terus yang hadis yang terakhir, as-sunnah yang terakhir, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali." Masya Allah, Rasulullah SAW yang sudah ma'sum dari dosa bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita taubat sekarang, nanti sudah keluar, Masya Allah. Kalau masih tobat itu ada, tidak ada. Terus kontroversi asal usul tasawuf. Terlepas dari nas yang dikemukakan di atas, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang dasar-dasar tasawuf, muncul juga informasi dari kalangan pengkaji tasawuf tentang asal mula istilah-istilah tasawuf yang menimbulkan kontroversi. Sebagai dari mereka ada yang mengatakan bahwa tasawuf tumbuh karena pengaruh unsur-unsur lain seperti unsur ajaran Hindu, Buddha, Nasrani, Yunani, dan Persia. Jadi banyak pengkajian tentang asal muasal tasawuf ini. Saya agak-agak tidak ngerti juga ini ya teman-teman, mohon dimaklumi. Terus yang terakhir yaitu adalah tujuan tasawuf. Secara garis besar bahwa tujuan berpenting dari bertasawuf adalah agar pelakunya bisa berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karakteristik dari tasawuf bisa dilihat pada 3 sasaran, yaitu pertama, tasawuf bertujuan untuk pembinaan pada aspek moral. Aspek ini fokus pada tujuan mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan, pengusahaan, dan pengendalian hawa nafsu, sehingga seorang sufi bisa konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan seperti ini pada umumnya bersifat praktis. Terus yang kedua itu tujuan tasawuf yang kedua, yaitu tasawuf yang bertujuan untuk ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah melalui menyikapi langsung atau metode al-kashaf, al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis analisis. Ini sudah makom-makom orang sufi ini teman-teman ya, seperti Imam Ghazali,
itu sudah qasyaf. Terus yang ketiga itu tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mistis filosofis, mengakui pengajian garis hubungan manusia dengan Tuhan dan apa arti dekat dengannya. Ada 3 simbol kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Menjadi fokus tujuan yang 3 ini ada pun 3 simbol kedekatan tersebut antara lain, yaitu dengan dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Jikalau kita ditanya Allah di mana, maka kita jawab Allah di dalam hati kita. Yang ada kan di dalam Al-Quran kan bilang begitu. Dekat yang kedua itu dekat dalam arti berjumpa dengan Allah sehingga terjadi dialog antara manusia dengan Rabb-nya. Ini jangan kita bayang-bayangkan ya teman-teman ya. Ini kita hadirkan bahwasanya kita dalam saat kita sholat itu kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada juga ulama yang mengatakan jikalau kamu ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala maka bacalah Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Yang terakhir yaitu menyatukan manusia dengan Tuhan sehingga yang terjadi adalah menolong antara manusia yang telah menyatu dalam iradat Tuhannya. Yang terakhir ini saling kita hubungi, saling hubung-hubungkan antara teman kerabat kita, jangan saling kita pecah antara lain dengan sebab yang tertentu. Ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penjelasan tentang tasawuf, karena saya masih belajar. Saya juga masih tidak ngerti juga tentang tasawuf ini ya teman-teman, karena kita belum makom belum makom daripada tasawuf. Saya pernah mengaji di Tuan Guru Akhyat di Kediri. Beliau mengatakan man zada akhlaquhu zada tasawufuhu. Barang siapa yang bertambah akhlaknya maka bertambahlah tasawufnya. Maka kita berakhlak saja dulu ya teman-teman. Berakhlak dulu. Berakhlak terus pasti kita bisa tasawuf, yaitu bertakwa sepatut-patutnya. Takwa itu tasawuf itu. Jangan kita sampai mengerjakan ya, tidak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata saya itu dari saya, apabila ada kata salah itu dari saya, apabila kata saya yang benar itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.